Halo teman-teman semua, balik lagi kita bahas-bahas soal tentang P3K Guru ya untuk pelamar khusus, yaitu soal-soal SJT yang 39 poin yang sesuai dengan surat edarannya ya. Oke, let's go teman-teman semua, kita ke soal berikutnya. Ini di poin 25 tentang facilitating learning. Untuk teman-teman semua yang ketinggalan pembahasan dari surat edaran yang nomor 1 sampai dengan 39, teman-teman tinggal lihat lagi video kami sebelumnya karena sudah dibahas tuntas dari materi, trik, dan soal-soalnya. Nah, kesempatan kali ini kita akan bahas lagi tentang pendalaman per poinnya. Oke. Di soal nomor 1 ini tentang facilitating learning, teman-teman semua, di poin 25, Anda adalah seorang guru yang mengajar di sebuah sekolah dengan siswa yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang beragam. Salah satu siswa, yaitu Ahmad, tampak kesulitan beradaptasi dengan lingkungan kelas. Dia tidak aktif dalam diskusi dan cenderung menjauh dari interaksi sosial. Beberapa orang tua murid mulai mengeluh bahwa Ahmad merusak kenyamanan kelas. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Cluenya di sini ada kalimat atau kata dari orang tua murid, teman-teman. Jadi nggak hanya satu ya. Berarti ini sudah mencakup kepada orang tua murid. Jelas kita akan berkoordinasi dengan orang tua murid lagi. Yang A, memberikan hukuman kepada Ahmad, ini tidak tepat. B, meminta pertemuan dengan orang tua Ahmad untuk mendiskusikan masalah tersebut. Good, kita coba checklist. Yang C, mengabaikan keluhan, jelas kita delete. Menugaskan Ahmad untuk tugas yang banyak, kita nggak akan pilih. E, merancang program pembelajaran khusus untuk Ahmad agar dapat mengejar kurikulum secara mandiri. Nah, kalau misalkan seperti ini teman-teman, ini seperti kegiatannya itu mengejar terus-menerus akademiknya tanpa memberikan solusi untuk sosialnya teman-teman semua, atau adaptasi terhadap lingkungan kelasnya. Jadi yang paling tepat adalah yang B, meminta pertemuan dengan orang tua Ahmad untuk mendiskusikan masalah tersebut. Nah, dengan berbicara secara langsung dengan orang tua, guru dapat mendapatkan wawasan lebih lanjut tentang latar belakang Ahmad dan mungkin faktor-faktor yang mempengaruhi perilakunya di kelas. Jadi kita ingin melihat bagaimana kondisi Ahmadnya di di rumahnya. Kemudian kita mencari tahu, menggali informasi, mengobservasi kepada orang tua siswa tersebut, seperti itu. Oke. Makanya dengan kolaborasi dengan orang tua menciptakan kesempatan untuk mencari solusi bersama yang mendukung perkembangan Ahmadnya. Oke, nah sekali lagi teman-teman ya, kita perdalam lagi di soal nomor 2, masih di poin 25 ya. Anda memiliki beberapa siswa dengan tingkat kemampuan belajar yang beragam. Salah satu siswa, namanya Maya, menunjukkan minat yang tinggi dalam seni. Tetapi program sekolah lebih berfokus pada mata pelajaran ilmiah dan matematika. Orang tua Maya telah mengajukan keluhan bahwa kebutuhan minat seni anak mereka tidak dipenuhi. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Karena kan kalau facilitating learning itu kita bagaimana memfasilitasi keberagaman minat bakat di siswa tersebut ya teman-teman ya, baik itu di akademiknya maupun di non akademiknya, seperti itu. Nah, ini yang option A, membujuk orang tua untuk memahami bahwa fokus pada ilmiah dan matematika lebih penting untuk masa depan anak, ini kita nggak akan pilih. Yang B, memberikan Maya tugas tambahan seni di luar jam pelajaran reguler. Kalau misalkan memberi tugas tambahan, ini sedikit ragu ya teman-teman ya, tapi coba deh kita checklist dulu. Yang C, menerapkan perubahan pada kurikulum untuk memasukkan lebih banyak mata pelajaran seni. Good, kita coba checklist. D, mengusulkan agar Maya pindah sekolah, ini pasti bukan solutif. E, mengabaikan keluhan orang tua, ini pun pasti nggak akan kita pilih. Opsinya ada dua teman-teman, antara B dan C, tapi yang akan kita pilih adalah yang B, menerapkan perubahan pada kurikulum untuk memasukkan lebih banyak mata pelajaran seni. Pilihan ini mencerminkan ada upaya teman-teman semua tentang menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan minat siswa. Melibatkan seni dalam kurikulum dapat membantu mempertahankan motivasi dan keterlibatan Maya dalam pembelajaran. Pilihan ini juga menunjukkan respon yang positif terhadap kebutuhan individu siswa dan juga mempertimbangkan keluhan orang tua tersebut. Jadi yang akan kita pilih adalah win-win solution ya teman-teman ya, untuk mengatasi permasalahan atau clue soal yang ada pada soal nanti di P3K nanti. Oke, teman-teman pasti bisa, tetap semangat ya. Kita lihat lagi di soal nomor 3 nih. Siswa Anda ada yang memiliki latar belakang budaya yang beragam. Salah satu siswa, Miguel, baru saja pindah dan memiliki keterbatasan dalam berbicara bahasa lokal. Teman-teman mohon maaf ya kalau misalnya ada kesamaan nama ya, tapi kita akan buat ini sebagai analisa aja. Dia tampak merasa canggung dan sering mengisolasi diri dari interaksi sosial dengan teman sekelasnya. Berarti di sini clue-nya adalah masalahnya adalah merasa canggung dan sering mengisolasi diri. Orang tuanya adalah khawatir bahwa ini dapat mempengaruhi kemampuan akademis dan adaptasi di sekolah. Ini orang tua Miguel ya teman-teman ya, bukan orang tua temannya Miguel ya. Tapi kalau yang nomor 1 itu adalah orang tua temannya. Nah, kalau ini adalah orang tua siswa tersebut yang memiliki masalahnya. Oke. Nah, bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Apakah A, menunjuk seorang tutor bahasa untuk Miguel agar bisa cepat beradaptasi dengan bahasa lokal? Boleh, kita coba untuk checklist dulu.
Mengorganisir program mentoring oleh teman sekelas yang fasih berbicara bahasa lokal ini nggak akan kita pilih ya teman-teman, karena kalau mengorganisir program mentoring oleh teman sekelas kan harus ada proaktif dari gurunya ya. Saya menyarankan agar Miguel berpartisipasi dalam kelompok eskul untuk meningkatkan interaksinya dengan teman sebaya. Boleh kita coba untuk checklist dulu. D. Mengurangi tuntutan akademis, ini jelas yang akan kita pilih. E. Menyusun pertemuan dengan orang tua dan guru bahasa untuk merancangkan strategi adaptasi Miguel. Good teman-teman, ini paling tepat sih teman-teman. Yang option A ini paling tepat karena dia menyusun kolaborasi dengan orang tua dan guru bahasa sehingga bisa merencanakan bagaimana jalan keluarnya dari Miguel ini. Nah, pilihan ini menunjukkan respon yang holistik terhadap situasi yang kompleks dengan melibatkan orang tua dan melibatkan guru bahasa untuk merencanakan strategi adaptasi yang sesuai untuk Miguel ini. Nah, melibatkan orang tua dapat memberikan wawasan lebih lanjut lagi teman-teman tentang latar belakang budaya Miguel dan membantu dalam merancang pendekatan yang lebih terfokus. Strategi ini juga teman-teman mencakup aspek bahasa dan adaptasi sosial Miguelnya. Jadi paling tepat adalah option E yang memiliki poin paling tinggi yaitu poin 5. Oke, teman-teman masih semangat ya. Kita lihat lagi di soal nomor 4 nih. Beberapa siswa menunjukkan minat tinggi dan kemampuan matematika yang lebih maju, sementara yang lain mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami konsep-konsep dasar. Bagaimana Anda akan memfasilitasi pembelajaran yang merangsang dan bermakna bagi semua siswa? Yang A. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang sudah memiliki kemampuan matematika tinggi. Nah, ini nggak akan kita pilih. Yang B. Melakukan kelas tambahan untuk siswa yang kesulitan dalam memahami konsep matematika dasar. Boleh kita checklist dulu. Yang C. Menerapkan pendekatan pembelajaran terpadu yang memadukan matematika dan aktivitas praktis dan kreatif. Good, ini kayaknya C nih teman-teman. Yang D. Mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan mereka dan memberikan instruksi yang berbeda untuk setiap kelompoknya. Ini pun bagus. Yang E. Menetapkan standar pembelajaran yang sama untuk semua siswa tanpa memperhatikan tingkat kemampuan mereka. Ini pasti kita langsung delete. Jadi opsi yang paling tepat yang memiliki poin 5 teman-teman semua adalah yang C ya. Menerapkan pendekatan pembelajaran terpadu. Yang pertama adalah terpadu, ini bagus teman-teman, sehingga memadukan matematika dengan aktivitas praktis dan kreatifnya. Inovatifnya ada di sini keluar. Nah, di sini inovatifnya itu memberikan poin lebih daripada option D. Nah, option C ini teman-teman semua mencerminkan respon yang holistik terhadap keberagaman siswa dan berusaha untuk membuat pembelajaran matematika lebih menarik dan relevan bagi siswa. Terhadap di sini matematika pasti akan diberikan kontekstual teman-teman ya, berkaitan dengan kebutuhan atau kehidupan siswa sehari-hari seperti itu. Jadi opsinya akan kita pilih adalah option C, harus dengan aktivitas yang praktis dan kreatif sehingga tidak bosan dalam pembelajaran tersebut. Oke, let's go teman-teman ya, kita ke soal nomor 5 masih tentang poin 25 nih. Anda adalah seorang guru yang baru saja memulai program pelatihan profesi. Salah satu siswa, namanya Dita, menunjukkan minat tinggi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga memiliki bakat seni yang luar biasa. Dita bingung memilih jalur pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Orang tua Dita khawatir bahwa Dita akan merasa terbebani memilih satu jalur saja. Bagaimana nih teman-teman kalau misalkan teman-teman ada pada posisi gurunya Dita ini? Nah, bagaimana Anda akan membimbingnya dalam membuat keputusan pendidikan yang tepat? A. Mendorong Dita untuk sepenuhnya fokus pada jalur ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memastikan kesuksesan masa depan. Boleh kita coba untuk checklist dulu karena kan ini ada di clue soalnya ya. Yang B. Memberikan saran agar Dita mengikuti kedua minatnya dengan mengambil mata pelajaran ilmu pengetahuan dan seni sekaligus. Boleh kita checklist. Yang C. Menyarankan agar Dita menunda pengambilan keputusan dan mencoba berbagai mata pelajaran untuk menemukan minatnya. Ini jelas enggak ya teman-teman? Karena kan sudah ada di antara dua ini. D. Mengatur pertemuan dengan konselor karir untuk membantu Dita menentukan jalur pendidikan yang sesuai. Good. Yang E. Mengevaluasi potensi karir kedua jalur dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsekuensi memilih satu jalur dibandingkan yang lainnya. Good teman-teman semua. Opsi yang paling tepat adalah yang D ya. Mengatur pertemuan dengan konselor karir karena dia yang lebih profesional teman-teman semua. Nah, pilihan ini mengaku kompleksitas keputusan pendidikan dan melibatkan sumber daya profesional teman-teman, yaitu konselor karir. Nah, konselor karir untuk memberikan panduan yang lebih terarah. Konselor karir ini dapat membantu Dita mengeksplorasi minat dan bakatnya serta memberikan informasi tentang jalur pendidikan yang sesuai, menghindari pilihan yang memaksa Dita untuk memilih satu jalur atau yang lainnya, memberikan ruang bagi eksplorasi dan pemahaman yang lebih baik tentang minatnya. Jadi yang akan kita pilih adalah option D yang memberikan ada konselor lain teman-teman semua, sehingga kita ada kolaborasi sehingga si Dita ini tidak salah pilih jalur seperti itu. Nah, di dalam poin 25 ini teman-teman semua pasti sudah paham tentang memfasilitasi pembelajaran, baik itu minat bakatnya, kemudian akademiknya,
kemudian kemajuannya, kemundurannya, apalagi tentang keberagaman budaya yang ada di dalam kelas tersebut. Jadi teman-teman semua tetap semangat ya, kita masih ada soal-soal berikutnya. Sebelum ke soal nomor 6, teman-teman bisa pesan teman-teman ya ebook soal P3K Guru yang terbaru ini sesuai dengan surat edaran yang 39 poin itu. Silakan teman-teman semua bisa download, bisa dibaca-baca lagi. Teman-teman tinggal WA aja di Mintara di 087723317506. Oke, lanjut teman-teman ya, kita ke soal nomor 6 nih. Mendapati beberapa siswa ini dalam poin 26 ya, dengan berpikir kritis nih, Anda mulai menunjukkan keengganan untuk mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat mereka selama pelajaran. Hal ini mungkin disebabkan oleh rasa takut untuk membuat kesalahan atau merasa kurang yakin. Bagaimana Anda akan memfasilitasi pengembangan berpikir kritis di antara siswa-siswa ini? Apakah A membuat peraturan kelas yang mewajibkan setiap siswa untuk berbicara setidaknya sekali dalam setiap sesi pelajaran? Ini membuat peraturan, boleh kita checklist dulu. B memberikan pujian setiap kali siswa menjawab pertanyaan dengan benar untuk meningkatkan rasa percaya diri, good, kita checklist. C menerapkan kegiatan kelompok diskusi yang memungkinkan siswa saling mendukung dan mengembangkan ide-ide mereka, boleh. Yang D mengurangi tingkat kesulitan, ini jelas kita langsung delete. Yang E menyelenggarakan sesi konseling individu untuk membahas ketidaknyamanan siswa dalam berbicara di depan, good. Tapi yang paling tepat poin 5 adalah yang C teman-teman semua. Nah, di sini menerapkan kegiatan kelompok diskusi itu merangsang berpikir kritis teman-teman semua. Nah, dengan memfasilitasi diskusi kelompok memungkinkan siswa untuk berbagi ide-ide mereka dengan dukungan dan teman sebayanya. Kelompok diskusi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung di mana siswa dapat merasa lebih nyaman untuk berbicara dan mengembangkan pemikiran kritis mereka. Ini juga merangsang kolaborasi dan pertukaran ide di antara siswa tersebut. Jadi option C ini adalah opsi yang paling tepat ya untuk menjawab soal nomor 6 ini. Oke, teman-teman tetap semangat ya. Banyak sekali yang sudah pada ini teman-teman, udah pada besar-besar nilainya. Ada yang alumni kami yang di peserta kelas kami, ada yang sampai 500 lebih teman-teman, ada yang sampai 600 kurang sedikit lagi. Nah, teman-teman pasti bisa untuk menyelesaikan soal-soal SCT ini karena soalnya teman-teman semua pasti lebih mudah daripada tahun sebelumnya. Yang penting teman-teman belajar ya. Nah, alhamdulillah teman-teman semua bisa nonton YouTube, kemudian nanti bisa lihat soal-soal kalau misalkan teman-teman semua terus niat dan ikhlas dalam belajarnya. Oke, lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 7 nih. Kelas Anda menunjukkan kecenderungan untuk menerima informasi secara pasif dan kurang mencoba untuk memahami konsep-konsep dengan lebih mendalam. Bagaimana Anda akan memotivasi siswa ini untuk mengembangkan berpikir kritisnya? A. Menetapkan tugas-tugas rumit yang memerlukan pemecahan masalah dan analisis mendalam, boleh kita untuk checklist. B. Memberikan penghargaan kepada siswa yang paling cepat menyelesaikan tugas. Ini kalau ini adalah ini teman-teman ya, lebih kepada ke motivasi ya. Di sini yang harus kita berikan adalah memotivasi siswa untuk mengembangkan berpikir kritisnya teman-teman. Dan C. Memberikan presentasi yang sangat terstruktur dan jelas untuk membantu siswa memahami konsep dengan mudah, boleh. Dan menyelenggarakan diskusi kelas terbuka. Nah, ini bagus teman-teman. Menyelenggarakan diskusi kelas terbuka yang mendorong siswa untuk bertukar ide. Ini bertukar ide itu adalah salah satu daripada berpikir kritis teman-teman semua. Harus berpikir kritis itu berarti di HOTS teman-teman ya, antara C4, C5, C6-nya. Dan menyelidiki topik secara lebih mendalam lagi. Nah, ini adalah opsi yang paling tepat teman-teman, yaitu option D. Pilihan ini mendorong interaksi siswa dan membangun pemahaman yang lebih mendalam melalui diskusi dan penyelidikan. Diskusi kelas terbuka merangsang siswa untuk berpikir kritis, berbagi ide, dan melibatkan diri dalam pemecahan masalah bersama. Ini juga menciptakan lingkungan yang merangsang kolaborasi dan refleksi siswa tersebut. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Dia lebih komplit lagi teman-teman, ada diskusi kelas terbuka, kemudian dalam diskusi tersebut bertukar ide, gagasan. Itu adalah membuat siswa tersebut bisa berpikir kritis, menjawab semua pertanyaan atau memecahkan permasalahan yang ada di kelasnya masing-masing. Seperti itu ya. Lanjut lagi teman-teman, kita ke soal nomor 8 nih. Anda adalah guru yang memperhatikan bahwa sebagian besar siswa dalam kelas Anda cenderung mengandalkan sumber informasi online tanpa melakukan evaluasi kritis terhadap kebenaran atau kredibilitas sumber tersebut. Bagaimana Anda akan mengajarkan siswa-siswa ini untuk berpikir kritis dalam mengevaluasi informasi? A. Memberikan daftar sumber-sumber terpercaya yang harus digunakan siswa dalam proyek mereka. Boleh kita untuk checklist. Yang B. Melakukan pelatihan khusus untuk melakukan pelatihan khusus tentang keterampilan evaluasi sumber informasi, termasuk identifikasi sumber-sumber yang dapat dipercaya, good, boleh. Yang C. Menyusun ujian dengan pertanyaan tentang fakta-fakta umum yang dapat diakses secara online untuk menguji kemampuan siswa dalam mencari dan memilih informasi. D. Menghukum siswa dan menggunakan sumber informasi, jelas kita delete. E. Membatasi akses siswa pun kita langsung delete. Jadi yang paling tepat adalah teman-teman yang B ya, melakukan pelatihan khusus nih teman-teman, karena di sini lihat
Anda adalah guru yang memperhatikan bahwa sebagian besar siswa dalam kelas Anda cenderung mengandalkan sumber informasi online tanpa melakukan evaluasi kritis terhadap kebenaran atau kredibilitas sumber tertentu. Nah, di sini kita harus menyusun teman-teman semua, kita harus melakukan pelatihan khusus. Nah, mengajarkan keterampilan evaluasi kritis yang akan membantu siswa memahami bagaimana menilai keberlanjutan dan kredibilitas sumber informasi. Pelatihan ini pun memberdayakan siswa dengan alat untuk secara kritis mengevaluasi informasi yang mereka temui. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang B, melakukan pelatihan khusus tentang keterampilan evaluasi sumber informasi termasuk identifikasi sumber-sumber yang dapat dipercaya. Nah, ini adalah analisis ya, termasuk ke dalam penghentian berita hoax juga ya teman-teman ya, karena berita hoax ini bisa diakses dimanapun tanpa kita sadari bahwa itu adalah berita bohong seperti itu. Oke, lanjut lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 9 nih. Anda melihat beberapa siswa menunjukkan sikap skeptis. Skeptis itu tidak mempedulikan tanggapan orang lain ya terhadap pendapat atau pandangan yang berbeda. Mereka cenderung menghindari diskusi yang melibatkan sudut pandang yang bertentangan dengan keyakinan mereka sendiri. Bagaimana Anda akan mendukung perkembangan berpikir kritis dan toleransi terhadap pandangan yang berbeda di antara siswa-siswa ini? A. Meminta siswa untuk menghindari diskusi. Jelas kita langsung delete aja ini karena tidak berkaitan dengan clue soalnya ya. Yang B. Memberikan penilaian yang lebih tinggi untuk siswa yang dapat membuktikan argumennya sendiri dan mengatasi pandangan yang berbeda. Boleh kita checklist. Yang C. Mengorganisir sesi diskusi kelas yang terstruktur untuk melibatkan siswa dalam berbagai pandangan dan cara yang terbuka dan hormat. Good. Yang D. Menegakkan aturan bahwa semua siswa harus setuju. Nah, ini jelas salah, ini diktator ya. Melakukan presentasi yang menunjukkan keunggulan pandangan tertentu, ini pun tidak akan kita pilih. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang C teman-teman semua, mengorganisir sesi diskusi yang terstruktur untuk melibatkan siswa dalam berbagai pandangan dengan cara yang terbuka dan hormat. Nah teman-teman semua, pilihan ini menciptakan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dengan terlibat dalam diskusi yang melibatkan berbagai pandangan. Diskusi yang terstruktur dapat membantu siswa belajar bagaimana menghargai dan memahami pandangan yang berbeda dengan cara yang terbuka dan hormat seperti itu. Oke, teman-teman pasti bisa untuk memberikan poin-poin paling tinggi di soal-soal SCT di P3K Guru ini. Oke, let's go lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 10. Anda mendapati bahwa beberapa siswa cenderung mengandalkan opini populer atau tren dalam menentukan nilai atau keputusan mereka. Mereka terpengaruh oleh apa yang menjadi kekinian dan seringkali kurang mampu membela atau merumuskan pendapat mereka sendiri. Bagaimana Anda akan membantu siswa ini mengembangkan berpikir kritis dan independensi dalam pembuatan keputusan? A. Mengajarkan siswa untuk selalu mengikuti pendapat mayoritas. Jelas kita langsung delete. Yang B. Membuat tugas-tugas yang mendorong siswa untuk meneliti lebih dalam sebelum mengambil keputusan. Good. Yang C. Menjauhkan siswa dari pengaruh media sosial dan tren untuk mendorong kebebasan berpikir. Ini pun kita delete ya. Yang D. Menentukan apa yang dianggap sebagai kekinian dan mendidik siswa agar mengikuti tren tersebut. Tidak. Yang E. Memberikan penghargaan kepada siswa yang sejalan dengan opini mayoritas. Ini pun tidak akan kita pilih. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang B. Pilihan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dengan mendorong mereka untuk meneliti lebih dalam sebelum membuat keputusan. Menciptakan tugas yang memerlukan penelitian dapat membantu siswa membangun kebiasaan berpikir independen dan mengandalkan bukti dan faktanya. Jadi opsi B ini adalah opsi yang paling tepat teman-teman, memiliki poin paling tinggi, yaitu poin 5 dengan membuat tugas-tugas yang mendorong untuk meneliti lebih dalam sebelum mengambil keputusan. Ini adalah salah satunya teman-teman nih, mendorong siswa untuk meneliti lebih dalam tentang pengambilan keputusannya seperti itu. Nah teman-teman semua, mudah-mudahan di 10 soal ini bisa membekali teman-teman semua untuk lulus jadi ASN P3K ya, karena banyak sekali yang sudah pada lulus, sudah pada banyak besar nilainya. Teman-teman insya Allah akan melampaui nilai-nilai daripada alumni-alumni kami ya, alumni kelas kami. Teman-teman semua jangan lupa untuk pesan e-booknya ya, mudah-mudahan bisa terus dipelajari. Di 39 poin ini ada materinya, ada triknya, ada soalnya, dan ada pembahasannya seperti itu. Terima kasih teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan dibagikan ke teman guru yang lainnya. Saya doakan yang like, subscribe, dan yang membagikan video ini bisa lulus jadi P3K kami. Let's go lagi teman-teman ya, nanti kita akan bahas lagi di soal-soal berikutnya. Dadah.